Sampah kita tanggung jawab siapa? Jadi sampah kita itu sebenarnya tanggung jawab diri kita sendiri. Ini sampah-sampah yang ada nilai ekonomis. Bukan ada barang, ada uang. Halo, hai Sobat Kominfo, selamat datang di Hakutak Podcast, ruang bincang yang menghadirkan informasi terpercaya, kebijakan terbaru, serta cerita inspiratif tentang pembangunan yang ada di daerah kita dan untuk kita semua. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang nggak pernah absen dari hidup kita. Bahkan kalau lagi diet, lagi puasa, lagi liburan apalagi, itu pasti akan selalu ada. Apa dia? Ya, betul, sampah. Sampah yang kita hasilkan tiap hari, dari bangun tidur hingga kita tidur lagi, pasti ada yang namanya sampah. Yang kita buang tanpa mikir, yang kita kira hilang ketika kita sudah masukkan ke truk sampah. Padahal sampah tersebut cuma berpindah tempat. Pertanyaan simpel, tapi jawabannya rumit. Sampah kita tanggung jawab siapa? Baiklah, di episode kita kali ini kita akan berbicara terkait sampah. Siapa yang berwenang? Mari kita sambut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Bapak Yobi Sandra. Ya. Selamat datang, Pak. Selamat datang, makasih. Silakan. Ya, makasih. Silakan Pak, memperkenalkan diri dulu untuk Hakutak Podcast kita hari ini kepada Sobat Kominfo semua. Ya, selamat berjumpa Sobat Kominfo. Saya Yobi Sandra. Saya kebetulan dipercaya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dari tahun 2023 sampai saat ini. Terima kasih. Baik, Dinas Lingkungan Hidup ya Pak ya? Dinas Lingkungan Hidup. Iya, mengurus masalah lingkungan yang ada di Kabupaten Katingan yang pasti ya Pak ya? Iya, tupoksinya seperti itu. Iya. Nah, gimana? Baik Pak, sesuai tema kita hari ini Pak ya, sampah kita itu tanggung jawab siapa? Nah, jadi sepertinya memang pertanyaan simpel ya Pak ya, cuman masyarakat perlu tahu ini supaya kita juga mau mengedukasi masyarakat ini Pak ya, supaya terkait sampah ini jangan sampai menjadi momok yang menakutkan lah, boleh dibilang seperti itu ya Pak ya. Terlalu ini sekali ya, menakutkan ya? Menakutkan ya Pak, menakutkan Pak. Karena kalau kita lihat ya Pak ya, kita lihat di kota-kota besar, itu akibat sampah itu luar biasa Pak ya. Betul. Nah, jangan sampai, meskipun kota kita masih kota kecil, tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lah akibat sampah ini. Iya. Baik Pak, menurut Bapak selaku Kepala Dinas DLH yang menangani salah satu tugas fungsinya adalah menangani masalah persampahan yang ada di Kabupaten Katingan, itu tantangan terbesarnya apa Pak? Hambatan, tantangan yang dihadapi terhadap kondisi kita yang ada di Katingan ini, khususnya Kasongan dulu Pak. Kasongan, oke, ya. Baik. Pertama terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang tantangan yang ada, kalau kita lihat sih sebenarnya lebih kepada budaya. Budaya ya Pak budaya. ya. Okay. Karena budaya kepedulian terhadap lingkungan itu harus kita akui masih belum maksimal. Sehingga budaya kita dalam contoh kecil saja, ketika membuang sampah mungkin sudah ada ambrolnya atau baknya, membuangnya masih di luar bak itu. Ya, betul, itu simpel saja ya, itu. Betul. Atau lagi di jalan botol plastik, minuman plastik, itu kalau sudah habis ya dibuang saja itu. Itu pertama memang budaya. Ya. Kemudian yang kedua tentu dari sisi Sarpras kita juga masih memerlukan dukungan. Betul. Jadi kalau secara umum saya lihat di Katingan dua itu yang paling dominan, dan itu memang harus kita perbaiki. Oke, yang pertama tadi budaya, kemudian Sarpras ya Pak ya. Betul. Baik. Beberapa waktu yang lalu, karena kita selaku pengelola medsos juga ya Pak ya, medsosnya punya pemerintah Kabupaten Katingan, itu ada postingan seseorang nih Pak ya, postingan seseorang mengeluhkan terkait penempatan tempat sampah. Terkait penempatan tempat sampah.
Ini untuk penempatannya itu ada prosedur khusus Pak, atau ada SOP-nya, atau ada syarat-syarat tertentu untuk penempatan bak sampahnya itu Pak? Mohon dijelaskan. Jadi penempatan bak sampah atau TPS, baik dia permanen atau tidak permanen. Iya. Yang permanen itu kan bangunannya memang ada, kemudian yang tidak permanen itu ya bak-bak amrol itu. Iya. Nah, di Kabupaten Katingan ini, khusus di Kota Kasongan, kita itu ada 23 bak amrol. Ada 23 TPS sebenarnya, permanen maupun tidak. Nah, itu yang ditempatkan di beberapa titik yang memang kita perhitungkan itu menjadi tempat tumpukan sampah, akses masyarakatnya. Nah, tentu juga ada akses masyarakat. Nah, penempatan itu juga harus disertai dengan persetujuan dari masyarakat. Gitu. Biasanya kita minta RT RW untuk menyetujui itu. Dan yang paling penting adalah akses gampang untuk diakses untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak kesulitan membuang sampahnya. Nah, terkait dengan ada yang beberapa waktu yang lalu di media sosial, itu kami sudah menelusuri. Jadi sebenarnya itu kondisinya ada di, kalau saya tidak salah itu di Kecamatan Katingan Tengah, di Kota Kembang Samba. Nah, jadi memang jadi kita harus memahami dulu urusan persampahan itu sebenarnya tidak hanya jadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Di Perda kita mengatakan bahwa memang Dinas Lingkungan Hidup itu mengelola persampahan, tapi untuk di kecamatan, di desa itu menjadi kewenangan dari camat dan desa terkait pengelolaan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup itu mensupport sebenarnya, mensupport dari sisi teknis dan dari sisi sarpras sepanjang tersedianya anggaran. Nah, kemudian yang terkait dengan kondisi yang di sana, memang kami sudah mengkomunikasikan ketika kasus ini, masalah ini mencuat di medsos, ada pengaduan masyarakat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dulu lah buat masyarakat atas penyampaian ininya, sehingga kita bisa berbenah. Kami sudah koordinasi dengan Pak Camat responnya luar biasa, itu sudah diperbaiki. Memang alasannya kenapa dia agak ke tengah itu, karena itu memudahkan untuk pengangkutan, karena kalau agak ke dalam amrolnya nggak bisa masukkan bak, truknya agak susah. Nah, jadi akhirnya kemarin dibuatlah di kecamatan membuat di semen, dibuat permanen. Sekarang amrol itu sudah digeser ke dalam sehingga mempermudah. Jadi itu responnya luar biasa. Terima kasih buat Pak Camat Katingan Tengah yang sudah merespon itu dengan baik. Ya, baik. Karena memang ini ya Pak ya, zaman medsos seperti ini, betul. Semua serba cepat Pak ya, informasi serba cepat dan tidak ada batasan ya. Iya, betul. Baik Pak, tadi di awal Bapak mengatakan kalau salah satu kendala kita adalah budaya masyarakat. Nah, kira-kira Pak ya, langkah-langkah dari DLH sendiri untuk membangun budaya, ya boleh dibilang buanglah sampah pada tempatnya kepada masyarakat itu bagaimana Pak? Kira-kira langkah apa yang bisa kita sosialisasikan ke masyarakat, langkah apa yang bisa kita jelaskan agar masyarakat paham sampah ini ada tempatnya, seperti itu Pak. Baik, ada beberapa langkah yang kita laksanakan. Yang pasti merubah budaya itu kan, atau merubah mindset itu bukan hal yang gampang. Betul. Itu perlu proses, perlu waktu, dan perlu kontinuitas, jadi tidak bisa hanya sekali saja. Nah, kita memang melakukan beberapa kali sosialisasi, tapi sekarang kita rubah polanya. Saya dan teman-teman itu diskusi, kita evaluasi beberapa program kita. Sekarang kita rubah polanya. Jadi polanya sekarang kita masuknya lewat anak-anak. Anak-anak ya. Jadi masuknya lewat anak-anak di sekolah dasar, SMP. Jadi kalau kita melihat ternyata ketika merubah pola anak-anak itu sebenarnya lebih cepat membentuk perilaku untuk peduli lingkungan dibandingkan orang tua. Mohon maaf, karena kalau orang tua itu kan karakternya sudah terbentuk dari anak-anak. Nah, kita sekarang lagi menggalakkan sosialisasi di sekolah-sekolah dasar, contohnya. Kemudian implementasinya ya kita ada mendirikan beberapa bank sampah, sehingga anak-anak mungkin pemirsa, anak-anaknya ada yang di sekolah dasar itu seminggu ada diwajibkan harus membawa botol plastik berapa itu untuk bank sampah. Nah, itu salah satu cara kita untuk merubah pola sebenarnya, merubah perilaku anak-anak. Nah, jadi bahwa sampah itu sebenarnya ada nilai ekonomisnya ada kalau kita kelola dengan baik. Nah, dari bank sampah itu kita bentuk ada bank sampah induk yang kami menerima harga semuanya, jadi semuanya bisa masuk, jadi diterima. Semacam
diperjualbelikan gitu ya Pak ya? Diperjualbelikan. Jadi sampah itu ada nilai ekonomi. Oke, Jadi baik, bukan Pak. hanya dari sisi kita melestarikan lingkungan, tapi juga ada nilai ekonominya. Nah, kita belajar itu merubah pola anak-anak. Samping juga terkait dengan ini ada untuk mengurangi sampah plastik, ya kita kurangi untuk penggunaan botol plastik sekali pakai. Jadi anak-anak kita sarankan untuk menggunakan tumbler, membawa tumbler ke baik, sekolah. Nah, itu. Terkait bank sampah Pak, mungkin masih ada Sobat Kominfo yang belum paham apa sih bank sampah, sampah seperti apa sih yang punya nilai, bisa dijelaskan Pak? Ya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan punya satu binaan TPS 3R yang mengelola dan menerima sampah, tentu sampah yang punya nilai ekonomis gitu. Sampah-sampah yang punya nilai ekonomis itu beberapa contohnya seperti botol plastik bekas, minuman mineral, kemudian kardus, kemudian ada beberapa besi juga diterima. Cuma memang karena kami di Dinas Lingkungan Hidup fokusnya kan, jadi gini, sebelum ke situ saya cerita dulu. Baik, silahkan Pak. Kabupaten Katingan ini produksi sampahnya, ya kalau secara umum di Kabupaten Katingan itu kurang lebih 70 ton per hari. Per hari. Coba bayangkan 70 ton per hari, luar biasa dengan jumlah. Ini tentu kita berhitungnya menggunakan ada ekivalen tertentu dengan jumlah penduduk yang ada. Nah, jadi itu 70 ton per hari seluruh Kabupaten Katingan. Nah, dari 70 ton itu yang masuk sampah perkotaan yang di Kabupaten Katingan Hilir itu kurang lebih di angka 17 ton. Nah, 17 ton ini yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan yang setiap hari dilakukan penanganan, kemudian pengurangan itu 17 ton. Nah, kalau yang sisanya yang kurang lebih 53 ton itu adalah sampah dikategorikan sampah pedesaan. Itu yang tersebar di kurang lebih 12 kecamatan yang lain di luar Katingan Hilir. Nah, dari 17 ton yang dikelola oleh oleh DLH Kabupaten Katingan yang masuk ke TPA yang produksi setiap hari itu 10,7 sekian ton itu adalah sampah organik. Sampah organik. Nah, dari sampah organik 7, sekian ton, sisanya kan ada 7, sekian ton itu sampah anorganik. Nah, uniknya di Kabupaten Katingan 10,9 ton itu yang sampah organiknya itu sudah habis di TPS sebenarnya. Sampah organiknya? Ya, sudah habis di TPS. Hanya sisa-sisa sedikit saja yang bisa diangkut lagi ke TPA. Nah, yang menjadi permasalahan di Kabupaten Katingan adalah sampah anorganik. Nah, di sampah anorganik itu ada plastik, ada bahan-bahan yang tidak sulit terurai, misalnya kertas dan lain sebagainya. Nah, menyikapi atau menindaklanjuti hal ini, makanya kita membuat bank sampah. Tujuan kita agar ada pengurangan dari 7 ton yang masuk ke TPA, sekarang itu bisa turun. Kita berharapnya bisa turun melalui penyerapan atau pengurangan di bank-bank sampah kita. Nah, baru kita berbicara masalah bank sampah. Bank sampah itu yang tadi saya sampaikan, kami punya satu binaan bank sampah TPS 3R yang kami ingin sebenarnya itu jadi bank sampah induk yang menerima semua sampah-sampah yang ada nilai ekonomis. Sekali lagi, sampah-sampah yang ada nilai ekonomis, bukan semua sampah harus diinikan. Jadi ada nilai ekonomisnya. Contohnya misalnya botol plastik bekas minuman, kemudian kertas dan lain sebagainya yang punya nilai ekonomis. Nah, itu memang dibeli langsung oleh binaan kita. Jadi langsung dia dibayar, ditimbang, dibayar di situ. Nah, ini jadi juga yang ada barang, ada uang. Ada barang, ada uang. Jadi ada barang, ada uang. Begitu juga dengan yang ini juga yang kita galakkan di sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah kita sudah ada beberapa sekolah dasar yang membangun bank sampah dan kita menerima hasilnya. Gitu. Jadi kita terima dari semuanya, kemudian dibayar. Jadi nanti anak-anak sekolah yang bawa gitu ya Pak ya? Bukan anak-anak sekolah, jadi sekolah yang kelola. Sekolah yang kelola. Jadi anak-anak itu mengumpulkan, diajarkan untuk peduli lingkungan. Salah satunya melalui mengumpulkan botol-botol bekas. Nah, itu nanti dikumpulkan. Nanti pihak sekolah akan menghubungi kita dari DLH untuk menjualnya, mengambil dan menjual. Nanti dibayarkan langsung. Baik. Jadi kalau menurut Bapak nih, dengan kondisi
tempat-tempat sampah yang ada saat ini apakah sudah memadai? Khususnya di Katingan Hilir lah dulu Pak, kita ini apakah sudah memadai atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat, kita harus jujur mengatakan bahwa memang khusus di Katingan Hilir ini ada beberapa titik-titik yang memang harus kita penuhi lagi. Jadi ditambah ya Pak ya? Ditambah titik untuk TPS-nya. Karena ada beberapa juga TPS-TPS yang sampai saat ini ada keluhan juga untuk minta dipindah, direlokasi. Iya, betul. Nah, ini juga harus kita penyesuaian juga sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang ada, khusus di Kota Kasongan, di Kerengpangi yang kita layani, paling penambahan ada beberapa titik saja, tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kita berbicara untuk Kabupaten Katingan, itu memang masih perlu banyak ya Pak ya, masih banyak yang karena belum ini ya. Keterbatasan kemampuan kita hanya untuk saat ini hanya mengelola di Kecamatan Katingan Hilir. Katingan Hilir ya Pak ya. Baik. Boleh Bapak ceritakan sedikit gini ya Pak ya, mungkin Sobat Kominfo semua ya mau tahu sebenarnya sampah-sampah itu setelah dari truk itu dibawanya kemana sih gitu Pak? Oke. Ya. Jadi gini, sampah yang kalau kita berbicara pengelolaan sampah itu kan dari hulu ke hilir. Iya, betul. Kalau dari hulu itu adalah sumbernya mungkin dari rumah tangga, dari rumah makan dan lain sebagainya. Nah, sampah-sampah kita itu masuknya nanti ke TPS. TPS, betul. Nah, TPS itu mungkin masyarakat yang bawa langsung ke TPS, baik itu permanen atau tidak. Nah, mungkin ada juga yang ada jasa juga ya. Biasanya ada yang mengumpulkan jasa angkutan itu yang dikelola oleh masyarakat. Itu untuk ke TPS. Nah, setelah dari TPS, biasanya itu langsung diangkut ke TPA saja. TPA. Nah, jadi tanpa memang pemilahan ya Pak? Tanpa pemilahan. Tanpa pemilahan. Karena memang kita tidak punya mekanisme untuk pemilahan itu. Makanya kita berharap sebenarnya pemilahan itu dilakukan di sumbernya. Di masyarakatnya. Di sumbernya, gitu ya di sumbernya. Baik. Sumbernya. Nah, di TPA itu kurang lebih yang masuk sekarang per hari itu di TPA kita Pendahara itu TPA Pendahara baru itu kurang lebih di 7 ton. Di 7 ton. 7 itu bagaimana Pak? Kan kalau misalnya setiap hari 7 ton tanpa ada pengelolaan, otomatis akan berapa ton nanti sampai akhirnya. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengelola seperti itu Pak? Di TPA itu di samping ada pengelolaannya, juga ada masyarakat yang masih memanfaatkan dalam hal ini pemulung. Yaitu memang kita bisa berterima kasih juga ada beberapa yang sudah mulai bisa membantu kita mengurangi di sana. Nah, TPA kita sekarang kalau dulu itu menggunakan konsepnya adalah open dumping. Jadi open dumping itu adalah sampah datang langsung ditimbun, sama seperti yang disampaikan, dibuang tanpa ada pengelolaan. Sekarang mulai Agustus kemarin kita sudah mulai beralih ke kontrol landfill. Jadi ada pengelolaan di sana. Jadi pengelolaan sampah datang itu ada pengelolaan, dirapikan, kemudian ditimbun dengan tanah. Itu jadi nanti dia akan lebih teratur pengelolaannya. Nah, ke depan di 2026 kita juga karena memang disyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kita arahnya nanti ke sanitary landfill. Nah, sanitary landfill itu pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Jadi arahnya kita ke sana. Ya pelan-pelan lah, step by step kita arahnya ke sana. Karena memang di samping secara yang pasti peralatan kita, surplus kita yang masih terbatas, sangat terbatas, juga kita perlu dukungan dari pendanaan. Karena pengelolaan ke arah kontrol landfill, sanitary landfill itu memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu. Jadi, makanya ini pelan-pelan kita melangkah step by step, dan target kita 2026 kita sudah sesuai dengan komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sudah dari target dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita akan mengelola sampah itu ke arah khusus TPA kita di sanitary landfill. Baik. Ini berbicara Kabupaten Katingan itu kan banyak pedesaan atau kecamatan itu yang ada di pesisir sungai, Pak ya. Nah, kembali ke budaya lagi, kebanyakan masih untuk pembuangan sampahnya di sungai. Nah, kira-kira
untuk dari DLH-nya kira-kira bagaimana Pak langkah-langkah supaya ini tingkat kesadaran masyarakat yang di pesisir sungai itu janganlah untuk membuang sampah di tepi sungai. Baik. Yang pasti kita selalu melakukan sosialisasi dengan perlibatan semua stakeholder ya. Jadi pengelolaan sampah ini kan tidak hanya bisa dilaksanakan atau menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan saja. Perlu semua stakeholder terkait. Pemerintah kecamatan ada di situ, pemerintah desa ada di situ, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama juga itu perlu untuk merubah budaya perilaku ini. Nah, untuk yang kebudayaan budaya kita yang biasa membuang sampah di sungai itu memang harus kita akui memang masih ada sampai saat ini. Tapi pelan-pelan kita memberikan sosialisasi pengertian kepada masyarakat. Nah, salah satu bukti nyatanya adalah yaitu kita mendorong dan menggalakkan sebenarnya bank sampah tadi itu kan tujuannya untuk itu. Jadi sampah, kalau boleh dilihat, sampah-sampah di pinggiran sungai itu rata-rata botol-botol plastik sebenarnya lebih banyak. Nah makanya itu target kita, kalau ini sudah jalan, dan kita berharap pemerintah kecamatan, desa juga bisa membentuk bank sampah itu. Jadi kami akan menerima itu bank sampah. Sekarang ini kan kenapa membuang ke situ, karena mereka menganggap itu tidak ada nilai ekonomisnya. Itu kan hanya sampah saja, tidak ada nilai ekonomisnya. Nah ini yang jadi komitmen kita. Salah satu caranya itu, di samping kita berusaha merubah budaya dari masyarakat yang ada. Baik, berarti untuk Sobat Kominfo, apabila ada sampah plastik ataupun sampah yang bernilai ekonomis di Kabupaten Katingan, di Katingan Hilir Pak ya, tepatnya untuk sementara ini yang sudah ada bank sampahnya. Jadi kalau misalnya dari kecamatan atau dari desa itu mereka punya semacam boleh dibilang pengepul Pak, pengepul sampah yang bernilai ekonomis itu bisa langsung diantar ya Pak ya? Bisa. Diantar ke bank sampahnya yang ada di Kasongan. Iya, di Kasongan. Berarti diterima gitu ya Pak ya? Diterima. Nah jadi supaya ini Pak, supaya nanti masyarakat desa yang punya sampah yang bernilai ekonomis seperti botol plastik, kardus, kemudian besi-besi tidak berguna, yang menurut kita tidak berguna itu bisa dikumpulkan ya, Sobat Kominfo semua. Jadi itu punya nilai. Jadi nanti bawa aja ke bank sampah yang ada di Kasongan. Baik, selanjutnya Pak, kira-kira ini program seperti apa yang boleh dikatakan yang bisa memberikan literasi bagi masyarakat selain kita nantinya mungkin sosialisasi gitu ya Pak ya. Jadi program-program seperti apa yang kira-kira bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat supaya tingkat kesadaran masyarakat itu tadi lebih sadar lagi untuk membuang sampah. Nah kemudian untuk anak-anak sekolah di samping sosialisasi seperti itu, kira-kira langkah nyata apa Pak yang bisa kita adakan supaya tingkat kesadaran itu meningkat, karena dimulai dari kesadaran diri sebenarnya ya Pak ya. Kalau kita sudah sadar diri, oh sampah ini harusnya tempatnya di sini gitu ya. Apalagi kalau mantan ya Pak ya, mantan pada tempatnya gitu ya Pak ya. Mantan pada tempatnya. Baik, baik. Jadi seperti apa Pak kira-kira program yang mungkin DLH punya dalam jangka waktu yang ya mungkin dalam jangka waktu dekat yang kira-kira bisa untuk meningkatkan literasi masyarakat? Di samping kegiatan-kegiatan konvensional yang seperti sosialisasi, kemudian penyadartahuan kepada masyarakat, kita juga berusaha bisa memanfaatkan digital informasi. Contoh seperti saat ini kan kita podcast nih, saya terima kasih nih diundang di sini, kan salah satu media juga untuk bisa menyampaikan ke masyarakat. Melalui media sosial juga kita sampaikan. Nah, ada beberapa program yang memang yang kita berharap itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan itu sebenarnya sudah jalan. Contohnya untuk sekolah dasar, sekolah-sekolah SD SMP, kita ada selalu lomba kebersihan setiap tahun. Dan itu cakupannya kita terus tambah luasannya. Kalau tahun sebelumnya hanya di Kecamatan Katingan Hilir, tahun ini masuk ke Kecamatan Tewang Salanggari. Tahun depan kita coba lagi masuk lagi cakupannya ke Katingan Tengah atau Pulau Malan. Nah itu supaya merata ya Pak. Supaya merata. Jadi seluruhnya lomba kebersihan itu tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
itu kita gabung jadi satu, itu Kabupaten Katingan. Nah, sebelumnya kita ada lomba kebersihan tingkat RT. Tingkat RT. Nah, tingkat RT, tapi itu khusus di Kecamatan Katingan Hilir saja karena akses ini. Nah, tapi kan ini kita evaluasi sebenarnya. Makanya tadi sampaikan dulu kan kita nyentuhnya ke RT, ke orang tua, tapi ternyata kita evaluasi ini kayaknya kurang maksimal. Agak-agak gagal gitu ya Pak? Iya, bukannya gagal sih, bagus, cuma belum maksimal. Iya. Kalau anak-anak kan mindsetnya polanya dia akan terbentuk karakternya dari awal dia akan ingat terus. Nah, jadi makanya sekarang lebih ke anak-anak lah, karakter di anak-anak. Jadi itu beberapa kegiatan yang memang akan kita laksanakan. Nah, tahun depan, nih mohon doakan saja. Tadi kita akan bentuk bank sampah induk yang memang resmi punya pemerintah kabupaten. Kemudian yang kedua ada program tukar sampah jadi barang ya. Jadi barang. Nanti kita akan masyarakat bisa bawa sampahnya, ditimbang nilainya berapa dengan kriteria tertentu ya. Sekali lagi dengan kriteria tertentu, bukan sampah yang ini. Jadi nilainya berapa, nanti dia bisa tukarkan dengan misalnya barang-barang yang untuk keperluan rumah tangga, misalnya kayak sabun cuci, sabun mandi dan sebagainya. Itu tahun depan kita akan mulai program itu, mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali nanti kita ada program. Ya awalnya kan kita tidak bisa melaksanakan ini untuk satu Kabupaten Katingan, tapi paling tidak kita start dulu dari hal yang kecil di Kecamatan Katingan Hilir atau di Kota Kasongan. Kita coba itu dulu. Nanti kita lihat responnya seperti apa. Baik. Terkait sampah organik ya Pak ya, sampah organik ini kan cukup banyak juga. Betul. Nah, apakah DLH ada memfasilitasi semacam untuk pengolahan sampah organik Pak? Seperti kita ketahui kan beberapa ini kita dengar terkait ekoenzim, misalnya seperti itu ya Pak ya. Jadi karena hampir mayoritas penduduk kita itu kan petani juga Pak. Jadi apakah ada misalnya kayak pelatihan buat masyarakat yang mungkin pekerjaannya adalah petani itu supaya menghasilkan pupuk sendiri gitu Pak, dengan yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga? Oke. Uniknya di Kabupaten Katingan, uniknya di Kabupaten Katingan, sampah organik itu sudah habis di TPS. Jadi nggak sampai ke TPA gitu ya Pak ya? TPA. Oh, itu uniknya. Iya. Karena apa? TPS itu di sampah organik itu sudah menjadi misalnya kita kan banyak peternak ini di Kabupaten Katingan. Iya, betul. Jadi belum sampai ke TPA, di TPS itu sudah habis, sudah ada yang mengumpulkan ya Pak ya. Makanya di Kabupaten Katingan ini 3R tuh nggak berlaku sebenarnya. Berlakunya cuma 2R. Khusus yang reduce dan reuse saja. Recycle itu nggak berlaku sebenarnya di Kabupaten Katingan. Jadi hanya karena memang tidak ada sampah organik kita nggak di ini kan. Oh iya, baik. Jadi permasalahannya cuma di sampah anorganik. Makanya arah kita kan sekarang lebih kepada itu pengurangan sampah anorganik itu, sehingga yang memang ke sana itu adalah yang memang sudah benar-benar tidak ada nilai ekonomis, kemudian sudah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi residu yang memang sudah paling akhir sudah Pak ya, paling tidak bisa digunakan, tidak bisa digunakan lagi. Betul. Baik. Pertanyaannya juga Pak, kalau kita mengandalkan anggaran kita, anggaran daerah, mungkin dana kita itu ya bergerak lambat lah Pak ya untuk kita memenuhi impian-impian kita terkait usaha pengelolaan sampah. Itu kalau kita bekerja dengan pihak swasta, apakah ada kemungkinan Pak? Ya, ini sudah kita jalankan. Sudah dijalankan. Jadi dengan pihak swasta sudah kita jalankan. Ada beberapa PBS yang ada di Kabupaten Katingan yang sudah punya komitmen terkait dengan pengelolaan sampah ini. Ada yang menyumbang dalam bentuk kegiatan, ada yang menyumbang dalam bentuk barang, misalnya. Saya ambil contoh seperti di Katingan, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Tengah, di Tumbang Samba itu 2 bak amrol itu adalah bantuan dari CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten di Kecamatan Katingan Tengah gitu. Baik. Dan di samping itu juga kita memang tidak bisa juga terlalu berharap dengan CSR dari perusahaan gitu.
kita juga harus berusaha mencari sumber-sumber pendanaan. Ya caranya kita berjuang. Berjuangnya kemana? Kita ke pemerintah provinsi, kita ke kementerian. Saat ini juga kita terus menyampaikan pengajuan permohonan bantuan, proposal, buat proposal serapi mungkin dengan data bukti dukung yang memadai, sehingga kita bisa mendapatkan surplus yang memang kalau secara kabupaten itu sangat berat buat kita. Nah, betul. syukurnya tahun ini kita juga dapat informasinya, dapat surplus juga dari pemerintah provinsi. Jadi dukungannya luar biasa dari pemerintah provinsi. Tahun ini kita dapat surplus yang bisa membantu untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Katingan. Baik. Jadi caranya harus ditabrak ke sana kemari. Ini ya, Pak, ya. Jadi harus diketuk lah pintunya ke sana kemari. Jadi nggak bisa di ini kan. Iya, baik. Baik. Terkait topik kita hari ini, Pak. Betul. Nah, sampah kita tanggung jawab siapa? Ya. Nah, bisa, Bapak? Ya, topik kita hari ini kan Iya, sangat menarik sampah ya. kita tanggung jawab Sampah kita siapa? ini tanggung jawab siapa? Iya. Jadi sampah kita itu sebenarnya tanggung jawab diri kita sendiri. Iya. Jadi kami selaku dinas itu hanya sebagai regulator saja, membantu sebenarnya. Jadi sampah kita itu, karena begini, sampah kita, setiap manusia itu memproduksi sampah, ada hitungannya kurang lebih berapa kilogram, 1,2 atau berapa setiap hari itu, atau tidak sampai 1 kilogram lah, dia punya sampah Per orangnya per ya, orang Pak, itu ya? setiap hari. Per orangnya. Ada ekuivalennya sendiri lah perhitungannya. Jadi kenapa sampah itu menjadi tanggung jawab kita, diri kita sendiri? Karena dari awalnya sebenarnya ketika kita memproduksi sampah, kita bisa memilahnya, mengelolanya. Dan tugas kami selaku regulator, dalam hal ini dinas yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola, adalah sebenarnya tugas kita itu kan bukan dari hulu ke bukan dari hulunya ke tempat TPS, tapi tugas kita sebenarnya dari TPS ke hilirnya, di tengahnya. Iya. Jadi kalau dari hulu ke TPS itu adalah tugas dari diri kita, masyarakat. Ya. Masa nanti DLH mengutin sampah, mengut sampah di dalam iya, di rumah masing-masing, misalnya iya, di depan rumah DLH yang ngambil Iya. sampah-sampah berserakan, kan tidak seperti itu. Jadi tugas kita adalah, kalau dari Perda itu aturannya adalah dari TPS ke TPA. Itulah pengelolaan yang sebenarnya dilakukan oleh dinas. Karena sekali lagi kami hanya sifatnya regulator membantu ya, Pak, ya. sebenarnya. Baik. Jadi bukan tugasnya untuk memungut-mungut sampah, Bukan ya, Pak, ya. memungut sampah, walaupun Apalagi sering memungut juga mantan, ngeliat. ya, Pak, ya. Nah, itu juga susah itu. Baik. Baik, Pak. Seandainya ini ya, Pak, bukan seandainya sih. Ketika mungkin Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada warga Katingan, itu kira-kira Bapak menginginkan apa dari warga Katingan terkait sampah ini? Oh, iya. Silakan, Pak. Ya, kalau saya sebenarnya simpel saja. Jadi sampah itu seperti yang tagline kita tadi, sampah itu tanggung jawab siapa? Jadi tanggung jawab sampah itu sebenarnya, sampah itu adalah tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab diri kita sendiri, tanggung jawab secara umum berarti tanggung jawab kita semua, gitu. Baik. Nah, saya berharap pemirsa itu bisa sama-sama, khusus di Kabupaten Katingan, itu mengelola sampah dengan baik. Caranya sebenarnya simpel saja mengelola sampah itu. Dipilah saja sampah yang diproduksi di rumah tangga kita masing-masing. Itu sudah sangat membantu kami. Dipilah mana yang ini, mana yang bisa berguna, mana yang memang tidak bisa berguna. Nanti silakan ke TPS dan petugas kami akan mengangkut itu, mana yang bisa berguna, mana yang tidak berguna. Nah, sekali lagi, sampah itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kami selaku dinas hanya bertugas sebagai regulator, membantu untuk menjaga kebersihan bersama. Karena sekali lagi kan kebersihan sebagian daripada iman. Iya, betul. Saya yakin itu adalah sama-sama lah kita semua meyakini itu. Baik. Baik, Sobat Kominfo semua, demikianlah bincang kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Bapak Yobi Sandra. Beberapa hal yang kita dapat ya dari pembicaraan ini. Yang pertama, bahwa sampah itu ada yang bernilai ekonomis. Nah, jadi DLH Kabupaten Katingan sudah menyediakan bank sampah. Jadi bagi yang memiliki sampah yang bernilai ekonomis, boleh ya Pak ya dibawa ke bank sampah yang ada di Kasongan.
Kemudian yang kedua, sesuai dengan topik kita, sampah kita, tanggung jawab siapa? Tentu sampah kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, demikianlah akhir dari perbincangan kita bersama Kepala DLH Kabupaten Katingan. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Yobi atas kehadirannya di tempat ini. Terima kasih juga buat bincang-bincang kita. Kita berharap warga kita dapat mengerti ya Pak ya, bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, demikian Pak. Terima kasih sekali lagi Pak ya atas kehadirannya. Ya, terima kasih.